إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai kemuliaan bagi pemeluknya. Mengutus Rasulullah SAW untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhiratnya. Dan menurunkan Al-Quran, demikian pula wahyu berupa hadis sebagai pembimbingan dalam kehidupan. Karena Allah telah memberikan manusia akal untuk berfikir, maka Allah menurunkan Al-Quran supaya mereka mentadabburinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di hati mereka ada kunci-kuncinya? Umat al-Islam, siapapun yang mempelajari Al-Qur'an, siapapun yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan muliakan ia di dunia dan akhirat. Tapi siapa yang berpaling dari Al-Quran dan hadis, ia pasti akan Allah hinakan di dunia dan akhirat. Maka tiada lain kewajiban setiap hamba adalah untuk senantiasa berpegang kepada dua perkara ini. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum syai'aini atau amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Maka ya akhal Islam, tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali dengan berpegang kepada dua perkara, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalan keselamatan. Siapapun yang ingin selamat tapi mencari jalan selain jalan Al-Quran dan hadis, maka ia pasti tersesat. Sebaliknya, siapa yang ingin mencari kebahagiaan tapi ia mencari selain Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebahagiaan, ia tak akan pernah berbahagia selama-lamanya. Umat al-Islam, namun untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis tidaklah mudah, karena membutuhkan kepada kekuatan iman dan ketakwaan, membutuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, membaca hadis, namun karena keyakinan ia yang kurang kepada Allah, karena keimanan ia kepada Allah sangat kurang sekali. Di samping itu terdapat di hatinya penyakit-penyakit, sehingga akhirnya Al-Quran dan hadis tidak lagi menjadi obat buat dia, akan tetapi menjadi sesuatu yang menyeret ia ke dalam api neraka. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengkisahkan tentang orang-orang munafikin yang mereka menyembunyikan kekafiran, memperlihatkan keimanan. Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Apabila diturunkan surat dari Al-Quran,
di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan diturunkan surat tersebut? Maka Allah menjawab, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yang yakin dan membenarkan Rasulullah, dengan diturunkan surat Al-Quran bertambahlah keimanan mereka dan hati mereka bergembira ketika diturunkan Al-Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun kata Allah, orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka bertambahlah dengan ayat Al-Quran tersebut, dengan Allah turunkan surat Al-Quran tersebut, bertambahlah penyakit yang ada di hatinya di samping penyakit yang ada. Semakin bertambah penyakitnya dengan Al-Quranul Karim. Maka celaka ya akhal Islam, seorang yang ternyata hatinya bertambah penyakitnya dengan Al-Quran, karena kurangnya keyakinan ia kepada Allah, kurangnya keyakinan ia kepada hari akhirat, dan kurangnya yakin akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya umat al-Islam, siapapun yang ingin mengikuti Al-Quran dan hadis, hendaklah yang ia lakukan pertama, ia bersihkan hatinya dari berbagai macam noda dan kotoran maksiat. Karena noda dan kotoran maksiat menyebabkan ia lemah untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit-penyakit cinta dunia, penyakit kesombongan, penyakit kedengkian menyebabkan ia tidak bisa menerima hidayah dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Fir'aun yang sombong, penyakit kesombongannya itu menghalangi ia beriman kepada Nabi Musa. Padahal Fir'aun yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka, Fir'aun dan kaumnya, mengingkari risalah Nabi Musa, padahal hati mereka yakin akan kebenarannya, akibat daripada kesombongan mereka dan keangkuhan mereka. Penyakit hati ini ya akhal Islam, apabila kita biarkan ia berada di hati, menyebabkan Al-Quran tak lagi bermanfaat untuk hati kita. Lihatlah si Bal'am yang seringkali kita bacakan ayatnya, di mana telah Allah ajarkan Taurat kepadanya, tapi ia memiliki dua penyakit hati yang mengerikan, yaitu cinta dunia, cinta syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya ayat-ayat yang Allah ajarkan kepadanya tak lagi bermanfaat, bahkan menjadi bumerang dalam kehidupannya. Maka siapapun ya akhal Islam yang ingin menjadi pengikut Al-Quran dan hadis, buanglah jauh-jauh cinta dunia yang berlebihan. Jangan sampai hati kita terpenuhi oleh hawa nafsu dan syahwat, karena dua perkara ini menjadikan seseorang tersiok-siok dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa? Ya bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Sementara orang yang mengharapkan dunia, jangan Anda sangka ia bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang menginginkan dunia, seringkali perintah Allah dan Rasulnya tidak sesuai dengan kepentingan dunia. Maka ya umat al-Islam, siapapun kita semua sudah tahu bahwa agama kita dasarnya Al-Quran dan hadis. Tapi secara kenyataan banyak orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan hadis karena ternyata hati mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Lebih senang berbicara dengan agama dengan pendapat dan ra'yu. Lebih senang berbicara tentang agama dengan keinginan semata dan syahwat, sehingga akhirnya menyebabkan orang-orang seperti ini tersesat dari jalan yang benar. Bahkan mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis sesuai dengan keinginan mereka, dan menganggap orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat, katanya kurang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Al-iyadu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Oleh karena itulah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu hidayah untuk manusia. Namun tidak semua manusia bisa mengikutinya. Yang mengikutinya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan sedikit pun padanya. Hudan sebagai hidayah, lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan hudan linnas, hidayah untuk manusia. Tapi ternyata tidak semua manusia bisa mengikutinya. Hanya orang-orang yang bertakwa saja, yang beriman dan yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, yang betul-betul hatinya mengharapkan kehidupan akhirat saja. Mereka yang bisa mengikuti Al-Quran dan hadis. Mereka yang bisa melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Karena perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya seringkali ya akhal Islam tidak sesuai dengan syahwat manusia, karena manusia syahwatnya seringkali menginginkan kemaksiatan, sementara Allah dan Rasul-Nya memanggil kita kepada kebaikan, namun kebaikan seringkali berat dalam hawa nafsu kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma aslih al muslimina fi hadzal balad wa fi sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma arsyid syababal muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.